Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Handis Haji Pardimin MPD PhD selaku Rektor UST beserta jajarannya, Bapak Ibu dosen beserta staf karyawan yang saya hormati pula, serta teman-teman mahasiswa UST yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di aula UST ini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Saya selaku perwakilan dari mahasiswa UST akan menyampaikan pidato bahasa Indonesia yang berjudul Keberagaman dalam Dunia Kampus. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita tahu bahwa kampus kita ini didirikan langsung oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendirian sekolah taman siswa pada zaman dahulu dilatar belakangi karena keresahan Ki Hajar Dewantara tentang masalah pendidikan. Karena pada zaman dahulu yang boleh bersekolah adalah anak dari keluarga kerajaan, anak dari keluarga bangsawan, dan anak dari orang tua yang bekerja dengan Belanda. Maka dari itu, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa ini. Tujuannya adalah agar semua rakyat Indonesia bisa merasakan bangku sekolah, tidak memandang dia dari keluarga kaya atau dari keluarga miskin. Di sekolah taman siswa juga terdapat metode among. Metode among ini berasal dari bahasa Jawa, dari kata ngomong, yang memiliki arti bahwa semua siswa di taman siswa dididik layaknya anak sendiri. Juga terdapat metode memerdekakan anak. Maksudnya adalah bahwa semua anak diberi kebebasan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Tujuannya adalah agar semua siswa bisa merasa senang bersekolah di taman siswa. Pada zaman dahulu, Ki Hajar Dewantara memiliki banyak kendala dan rintangan untuk mengembangkan sekolah taman siswa. Kendala ini berasal dari rakyat Indonesia maupun dari pihak Belanda. Tetapi Ki Hajar Dewantara terus berjuang. Dia terus mengembangkan sekolah taman siswa. Karena perjuangan beliau, sekolah taman siswa ini terus berkembang. Bahkan bisa mendirikan sekolah taman siswa di luar Yogyakarta. Maka tak heran sekolah taman siswa bisa dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah kampus kita ini, yaitu kampus Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Bahkan kampus kita ini mendapat julukan kampus kebangsaan. Maksud dari kampus kebangsaan adalah bahwa semua mahasiswa-mahasiswinya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Dan karena mahasiswanya berasal dari berbagai daerah, tak heran jika mahasiswanya terdiri dari berbagai perbedaan. Perbedaan ini terdiri dari perbedaan suku, ras, agama, dan kebudayaan. Maka dari itu, kita sebagai warga UST, terutama teman-teman, kita harus selalu mengembangkan rasa toleransi dan saling menghargai sesama teman, tidak pilih-pilih teman dan saling menghormati. Menurut saya, dengan kita lebih mengenal berbagai teman dari berbagai daerah, kita bisa mengetahui corak dari kebudayaan mereka. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa di satu kelas saja pasti kita temui berbagai teman yang berbeda daerah dari kita. Maka dari itu, sikap toleransi dan saling menghargai ini harus kita lakukan agar tidak terpecah belah antar teman. Karena kita tahu di luar sana masih banyak terjadi konflik antar suku atau yang lainnya. Konflik ini dipicu karena masalah perbedaan. Maka dari itu kita harus selalu menumbuhkan rasa toleransi ini. Dan karena didukung dengan perkembangan kemajuan teknologi, maka orang-orang bisa mengakses informasi dari mana saja dengan mudah. Karena dengan semua orang bisa mengakses ini, berita dari berbagai manapun bisa kita temui, dan ini akan mengakibatkan menyebarnya berita hoax. Maka dari itu, peran kita sebagai mahasiswa adalah
kita harus pintar-pintar memilah dan memilih mana berita yang baik, mana berita yang buruk, atau mana berita yang mengandung hoax atau kebohongan. Karena apabila kita percaya pada berita tersebut, otomatis kita akan menyebar berita tersebut kepada orang lain. Dan ini akan mengakibatkan kerugian, bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Dan di Indonesia sendiri juga terdapat dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pancasila ini lahir karena norma dan kebiasaan dari warga negara Indonesia. Tujuan dibentuknya Pancasila adalah sebagai landasan dan pedoman warga Indonesia untuk bertingkah laku di kehidupan kita sehari-hari. Juga di pembukaan UUD 1945 juga terdapat sebuah gagasan yang ingin dicapai dan dilaksanakan di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia bisa menerapkan penerapan Pancasila dan UUD ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu di Indonesia masih banyak terjadi perbedaan. Diharapkan dengan kita menerapkan penerapan Pancasila ini, kita bisa menumbuhkan rasa kesatuan kita. Dan perbedaan ini tidak hanya timbul karena perbedaan suku, ras, agama, dan kebudayaan, tetapi perbedaan pendapat sering sekali terjadi. Dan kita sebagai individu dilarang untuk memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, karena setiap orang pasti memiliki pendapat dan pikirannya masing-masing. Misalnya di kelas saja pasti terdapat perbedaan pendapat antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya. Dan sudah saya singgung tadi bahwa kita dilarang untuk memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Dan di dalam kelas pasti terdapat ketua kelas. Tugas ketua kelas selain sebagai pemimpin adalah sebagai penengah apabila ada perbedaan pendapat atau perselisihan. Dan kita sebagai anggota kelas harus hormat dan patuh kepada ketua kelas. Intinya kita di dalam kelas harus sama-sama menghormati dan saling menghargai. Diharapkan dengan kita menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghargai ini, kita bisa menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara Indonesia, terutama sebagai warga mahasiswa-mahasiswi UST. Hadirin yang saya hormati, inti dari pidato saya hari ini adalah kita harus menumbuhkan rasa persatuan, kita harus menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai ini di mana saja, tidak hanya di kampus UST, tetapi di kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga harus menumbuhkan rasa menghargai pendapat orang lain, karena kita tahu bahwa setiap orang pasti memiliki pendapat dan tujuannya masing-masing. Dan kita juga harus memilah dan memilih mana berita yang baik atau berita yang buruk, karena pada zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, orang-orang bisa mengakses informasi dari mana saja dengan mudahnya, dan ini akan mengakibatkan penyebaran berita hoax sangat mudah terjadi. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.